dan bukan Pak Hans panggil kok tagih-tagih pajak. Nah, kalau yang begitu ditagih itu adalah orang yang dulu belajar PMP belum pas, keseimbangan hak dan kewajiban, nah, begitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan diskusi dengan teman-teman dari Inspektorat, juga dari bagian Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan mereka akan sharing dengan Bapak Ibu terkait hasil rekonsiliasi yang sudah dilakukan, di mana yang perlu kita perbaiki, ya, mana yang salah, mana yang benar, sehingga Bapak Ibu sebagai pengelola keuangan di sekolah tidak pada persimpangan jalan. Maka forum ini kami buka untuk refleksi dari dua sisi. Dari pihak bendahara memberikan masukan dan koreksi kami, juga termasuk aparat atau auditor internal. Jadi yang internal itu adalah Inspektorat, kemudian eksternal itu adalah BPK dan BPKP. Kita sejak awal sepakat bahwa kita ingin dalam tata kelola dana BOS itu mewujudkan paradigma nol masalah, dalam pengertian bahwa 1 tahun coba jangan ada masalah. Tetapi itu belum terwujud. Tetapi kami akui bahwa mulai secara pelan-pelan berkurang. Contoh sederhana tahun lalu itu bukan Bapak Ibu salah, hanya dari aspek penatausahaan yang salah. Akhirnya pemahaman dari BPK, pemahaman bendahara. Bapak Ibu punya transport, real jalan, tetapi cara pengukurannya dalam bulanan yang sama nilai diasumsikan oleh BPK itu honor, bukan transport. Nah di sini berbeda penafsiran. Nah BPK punya suara dan tulisan itu seperti orang Kristen, apa yang tertulis tetap tertulis. Sementara kita mau jelaskan juga ruang untuk kita klarifikasi adalah sebelum resmi dipublisi. Nah itu bisa masih ada. Tapi kalau kita terlambat itu sudah diekspos, suka tidak suka, mau tidak mau selesaikan sesuai rekomendasi. Nah hari ini Bapak Ibu akan mendengarkan kilas balik dari para auditor, khususnya internal Inspektorat, dan juga dari teman-teman keuangan dalam konteks ini pengelompokan jenis belanja. Nah itu silakan. Bagi yang sudah di atas 2 tahun bendahara punya pemahaman, bagi yang baru selamat belajar, lebih banyak tanya, ya. Malu bertanya sesat di jalan, rajin bertanya, jalanmu lurus begitu. Coba angkat tangan yang baru, bendahara, yang baru tahun ini. Angkat tangan itu rumah tidak salah juga. Angkat tangan yang baru, 1, 2, 3, 4, 5 ya, baru. Seharusnya yang boleh membiayai satu kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber lain. Bapak Ibu diundang di sini, APBD sudah biayai, jangan biaya double lagi. Kecuali transportasi ini boleh. Tadi sudah cetak 90.000 resmi. Nah, baik. Tapi mereka bilang asas jiwanya. Oh, dibanding Pak Leo dari SMP 17. Menentukan besaran transport. Jadi jangan dari SMP 19 90.000, yang dari SMP 5 datang ke kantor juga 90.000. Coba uji dengan Grab lah, jangan apa Grab motor. Dari dan mulai gini, terakhir kita bawa meter banting setiap 1 meter berapa rupiah. Jadi jalan panas dalam apa standar. Kemarin semua sudah ya. Satu catatan dari saya. Kita ini mulai tahun ini integrasinya aplikasi Kemendikbudristek itu yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin mulai tahun depan rekonsiliasi tidak, karena
ketika Bapak Ibu melapor itu sudah bisa akses oleh bagian keluarga dan penyelong itu. Jadi begini, satu hal yang saya mau tegaskan, tulisan di kiri dalam RKS, belanjanya ke kanan, akhirnya mau pertemukan juga tidak pernah bertemu. Itu biasanya bendahara ini digoda oleh kepala sekolah, angkat tangan kalau dia mengirim kepala sekolah goda, saya kasih hadiah. Angkat tangan yang kepala sekolah sering goda dia. Cara godanya adalah begini, ini kan uang sudah direkeni, ya toh, nanti sama-sama pergi cairkan. Kepala sekolah, nah ini berbahaya, nak kurang aman di rumah, biar mama yang pegang saja. Ada kepala sekolah pernah ngomong di benar begitu, dengan pertimbangan kurang nyaman. Atau misalnya, aduh hari kelihatan sibuk ya, belanjanya nanti repot, ada jaga kecil lagi, ini apa ini, biar mama yang atur saja nanti aneh. Ada yang pernah begitu kan? Omong yang jujur. Pikir kau bosan tipu kotor ini jalan-jalan saja. Coba omong jujur saja. Barang siapa jujur peluang masuk surga tinggi. Coba amalkan pernyataan ini. Dengan angkatan saya pernah, tapi iman saya kuat. Ada pernah kepala sekolah main pinjam-pinjam sampai bendahara kasih pinjam, tenaga honor punya gaji. Pas akhir tahun mau ke mana ini honor semua. Kasihan bendahara karena takut saya bilang kamu bertanggung jawab karena kamu kasih pinjam bayar. Yang mau urus kepala sekolah juga napas juga seperti infus juga saya bilang. Saya mau ketak, dia meninggal, saya diturut bertanggung jawab. Jadi Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Sampai. Salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, dalam hal ini Bapak Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar. Yang kami hormati Bapak dari Inspektorat Jenderal Kota Kupang. Yang kami hormati Bapak Ibu Operator jenjang SD, dalam hal ini khusus untuk hari ini jenjang SMP baik negeri maupun swasta. Sikapnya Bapak Ibu hadirin yang terkasih, puji dan syukur kita turun kepada Tuhan atas kasih dan rahmatnya kita masih diberi kekuatan untuk kita bertemu di dalam kegiatan rekonsiliasi pagi hari ini. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini sampai dengan siang, kita akan melaksanakan itu semua di dalam doa, dan doa akan dipimpin oleh Ibu Bendahara SMP Negeri 8. Kepada Ibu, waktu tepat disilakan. Baik, Bapak Ibu, Bapak Kabid dan Bapak utusan dari Inspektorat, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita undang kehadiran Tuhan untuk bersama-sama dengan kita sehingga kegiatan kita boleh berjalan dengan baik. Dan izinkan saya memimpin doa ini dengan keyakinan Kristen Protestan. Bapak Ibu silakan menggunakan tata cara masing-masing. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat hanya bagimu, Allah pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami masih diizinkan untuk bernafas sampai dengan saat ini. Kami percaya bahwa ini adalah cinta kasih-Mu buat kami. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Dan saat ini kami akan memulai kegiatan kami. Dan kami percaya apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini berdasarkan rasa takut dan gentar kepadamu. Engkau juga akan memimpin Bapak Kabid, bahkan narasumber yang akan berbagi hal-hal baik untuk kami semua, Bapak Ibu Bendahara, sehingga apapun yang kami kerjakan, baik itu laporan maupun penggunaan anggaran,
yang dipercayakan bagi kami boleh melakukan dengan baik, dan yang paling penting atas dasar takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam di surga. Kami berdoa untuk Bapak Kadis, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang bersama-sama dengan kami, dan untuk diri kami masing-masing, sehingga kami bisa mengontrol diri kami dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Terima kasih Bapak dalam di surga. Kami menyerahkan kegiatan ini dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi penolong kehidupan kami. Haleluya, amin. Baik, terima kasih. Kita dalam doa untuk kita mulai rangkaian kita hari ini. Bapak Ibu Bendahara sekalian, sebelum kita masuk dalam rangkaian kegiatan kita akan mendengarkan pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Kabid Dinas. Kepada Bapak disilakan. Baik, seluruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salve, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak dari Inspektorat Kota Kupang, yang kami hormati pula Bapak Ibu Bendahara dari SMP negeri dan swasta pengelola atau penerima dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BSP tahun anggaran 2024 yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama patut kita bersyukur di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih dan anugerahnya hari ini kita sama-sama bertemu di tempat ini dalam rangka sharing, berdiskusi, menyatukan persepsi, sekaligus melakukan refleksi bersama terkait perjalanan pengelolaan dana BOSP tahun anggaran 2023 untuk menjadi catatan-catatan kritis bagi kita semua dalam memulai tahun anggaran yang baru, yaitu tahun anggaran 2024. Bapak Ibu Bendahara yang kami hormati, kegiatan yang kami kemas ini sebagai bentuk pengaduan persepsi dan satu komitmen bersama sebagai pengelola uang negara yang ada di satuan pendidikan yang disebut dengan bantuan operasional satuan pendidikan, dalam kerangka kita meminimalisir persoalan atau permasalahan-permasalahan yang menjadi catatan-catatan setiap akhir tahun anggaran berdasarkan hasil audit baik dari auditor internal maupun dari auditor eksternal. Yang pertama perlu kami tegaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek setiap tahun itu berupaya melakukan inovasi-inovasi di dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Inovasi yang pertama dilakukan adalah sejak awal yang dana bantuan operasional sekolah ini pagunya sama seluruh Indonesia, itu dirubah menjadi didasarkan pada IKK, indeks kemahalan masing-masing daerah, sehingga ada perbedaan antara yang di Papua, di Maluku, di Jakarta, di NTT, bahkan di NTT antar kabupaten pun satuan pagunya berbeda antar kabupaten. Nah, itu kan didasarkan pada indeks kemahalan masing-masing daerah. Itu perubahan pertama. Perubahan yang kedua yang dilakukan yang kita alami di tahun anggaran 2024 adalah integrasi atau sinkronisasi pengelolaan dan pengelolaan keuangan daerah. Jadi kalau dulu kita mulai lakukan perencanaan penyusunan RKS itu di awal tahun anggaran, biasanya di bulan Januari jika juknisnya diterbitkan di Cepat, tapi ada kalanya di Februari. Nah, mulai tahun ini dia mengikuti pola APBD. Jadi untuk 2024 itu perencanaan sudah ditutup di 30 November.
Jadi Bapak Afe untuk 2024 ini kami mengikuti arahan petunjuk dari Kemendikbudristek. Jadi waktu itu saya mengikuti sosialisasi rakor tingkat nasional di Mataram. Informasi ini disampaikan pas posisi di tanggal awal bulan November. Jadi langsung dari Mataram saya kontak Ibu Bibi, hubungi semua kepala sekolah, operator dan bendahara BOS untuk kita duduk bersama dan langsung merencanakan bersama mengikuti pola perencanaan yang sudah diinformasikan kepada kami. Akhirnya pas tanggal 30 November 2023 selesai semua RKS yang diintegrasikan dengan STPD dan sudah dikunci di dalam Arkas. Nah, hasil percepatan kita yang mungkin di NTT untuk Kota Kupang yang progresnya 100% integrasi STPD itu dibuktikan dengan tahap 1 gelombang pertama Kota Kupang dari 209 satuan pendidikan penerima jenjang SD SMP ternyata sudah ada di rekening dari minggu yang lalu untuk 202 sekolah. Kita beri aplaus untuk itu. Itu artinya bahwa kita mengikuti arahan pemerintah pusat, kita 100% mengikuti perencanaan integrasi Arkas dengan STPD dan kita mengikuti alur waktu yang ditetapkan 30 November 100% sudah selesai. Maka dari 209, 202 sudah selesai. 7 sekolah itu bukan karena masalah tidak nyusun Arkas, hanya satu sekolah yaitu SMP PGRI. Itu siswanya menggenapi pernyataan saya, selalu saya katakan sekolah swasta menuju kematian alamiah. Kematian alamiah itu artinya kami tidak cabut izin tapi dia mati sendiri. Cara mati sendiri adalah ini tahun siswa 3, tahun depan tidak ada. Jadi guru lebih banyak dari siswa, tinggal kursi dengan sendirinya dia tamat. Nah itu tinggal 3 orang, lalu tidak menyusun RKS. Makanya kita progresnya itu dia masih tetap terhitung karena di Dapodik belum dicabut izinnya, sehingga progres kita 99,52 karena satu sekolah tidak menyusun. Makanya dia masih di 7 sekolah itu. Sedangkan 6-nya itu adalah sekolah yang melakukan perubahan nama, misalnya Citra Bangsa ada nama kata Mandiri plus aktif. Nah, perubahan nama tidak diikuti dengan perubahan spesimen. Maka ketika KPPN dilakukan verifikasi ternyata seperti beda, maka mereka sudah melakukan penyesuaian untuk itu. Diharapkan di gelombang kedua tahap 1 ini di awal Februari mereka pun sudah menerima. Nah, sebelum Bapak Ibu mencairkan tahap 1 2024 ini, kami memandang perlu kita duduk bersama untuk mendengarkan refleksi dan evaluasi dari bagian keuangan, juga yang paling penting adalah inspektorat. Dan inspektorat ini yang ditugaskan untuk melaksanakan temuan-temuan dari BPK. Juga inspektorat sesuai kewenangannya sebagai auditor internal melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Ada pengalaman catatan-catatan yang perlu direfleksikan dan disampaikan kepada kita. Kami punya harapan kita boleh lakukan kesalahan, tetapi jangan kesalahan yang berulang-ulang. Nah, ini yang kami ingin hari ini akan disampaikan oleh inspektorat Bapak Afe dan Pak Firdi. Ini mereka sering berurusan, mereka punya catatan-catatan kesalahan yang sering berulang. Para bendahara ini ikuti secara baik, dan akhir dari kegiatan ini kita harus punya satu komitmen yang sama bahwa hal-hal yang dipandang salah tidak akan terulang di tahun 2024. Itu arah kegiatan kita sini. Kita sudah lakukan secara visi uang pencocokan dengan bagian keuangan. Tetapi hari ini kami buka dengan maksud bagian keuangan sampaikan kita punya catatan-catatan yang perlu diperbaiki apa. Bagian inspektorat juga begitu, dengan maksud kita memulai dengan satu persepsi pemahaman yang sama. Terutama bendahara-bendahara yang baru memulai tahun ini, kami mohon lebih banyak bertanya
jangan memutuskan sendiri, tetapi ketika di persimpangan jalan atau ada yang kurang jelas, tanya ke yang memahami, teman-teman senior bendahara lain, ataulah datang ke kami tim manajer pos tingkat kota untuk tidak melakukan kesalahan. Itu sebagai manusia tetap ada, tetapi kesalahan administratif, jangan kesalahan penggunaan yang seperti yang selalu terjadi adalah tidak mengikuti atau konsisten terhadap perencanaan A, belanjanya B. Ini yang kita ingin tidak boleh terulang lagi, ya, karena kita tekad nol masalah, tetapi sering selalu ada catatan-catatan. Maka kami awali tahun ini dengan menghadirkan dari inspektorat yang punya pengalaman, ya, ketika melakukan pemeriksaan untuk membagikan kepada kita supaya itu menjadi pegangan catatan kita untuk tidak boleh diulangi di tahun 2024. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Nanti Bapak Abel kemudian Pak Ferry akan memberikan kita catatan-catatan, kemudian nanti dari bagian keuangan. Saya berharap Bapak Ibu bendahara, karena di tangan Bapak Ibu bendahara ini ada penyimpangan atau tidak, kuncinya ada di Bapak Ibu. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab keuangan, ya, itu selalu mengganggu. Yang tadi saya katakan adalah penggoda, tetapi iman Bapak Ibu sebagai bendahara harus tetap kukuh dengan cara sampaikan kepada kami. Jangan memutuskan diam-diam kemudian bermasalah. Toh nanti bermasalah juga akan sampai kami dan kita akan duduk bersama. Nah, ini yang kami mau, supaya ada pencerahan, penguatan, sehingga kita berjalan dalam koridor yang sama. Demikian dari saya sebagai pengantar sebelum kita masuk kepada sisi materi. Mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Abel bersama Pak Ferry nanti bagian Tuhan juga. Bapak Ibu bendahara yang hadir hari ini, terima kasih banyak, ya. Kita mengambil ruang yang nyaman, jangan panas supaya konsentrasi ada, begitu. Karena saya berpikir ini pengelola uang miliar semua baru dibawa di tempat yang kurang terhormat, tidak sesuai dengan kapasitas mereka. Ya, hadir di sini, ya, masing-masing harus kita diskusi hari ini untuk kita berkomitmen yang sama, kita minimalisir, bukan tidak akan ada masalah, tapi diminimalisir, ya, di tahun 2024. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kabin untuk arahannya yang disampaikan. Sebelum kita masuk di dalam sesi materi dan juga diskusi selama kurang lebih 1 hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan masuk ke dalam sesi yang pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Abel dari Inspektorat terkait dengan evaluasi pelaksanaan bantuan operasional sekolah di satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak. Baik, yang saya hormati Bapak Kabin, Bapak Okto, Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk menyampaikan salam nasional. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, salam sehat untuk kita semua. Baik, izinkan saya juga memanggil Bapak Ibu sahabat saja, ya, karena kelihatannya kalau sahabat ini hubungan yang saya lebih bagus dibandingkan saya panggil Bapak Ibu, kira-kira begitu. Jadi begini, kita satukan persepsi dulu. Mohon izin ya Bapak, kita satukan persepsi dulu bahwa inspektorat hadir itu bukan seperti hantu atau setan. Iya toh,
Memang mungkin kelihatannya wajahnya seperti hantu, tetapi inspektorat hadir itu untuk memperbaiki tata kelola. Jadi membantu Bapak Ibu. Ibarat kita rumah tangga, kita analogikan ibarat rumah tangga itu kita punya bapak wali kota, gitu, punya ibu sekretaris daerah dan pimpinan OPD. Kemudian kita dibagi-bagi kamar. Kebetulan dinas pendidikan kamarnya di bagian belakang, kami kamar di bagian muka. Ya, jadi kita mulai sedikit. Bapak ini bagaimana Bapak punya ini? Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal yang dalam tata pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan yang menurut Bapak Ibu masih bermasalah atau butuh penjelasan apa ya, pintu kantor inspektorat daerah itu terbuka. Ya, baik. Orang bilang kalau tidak kenal tidak sayang, ya. Begitu sudah terlalu sayang sulit untuk dilupakan. Ya, jadi saya mau perkenalkan diri, Bapak kami izin. Mungkin ada bendahara yang sudah kenal. Nama saya Abdul Afinsius. Saya jabatannya Inspektur Khusus. Jadi Irbansus di Inspektorat Kota Kupang. Jadi Irbansus itu kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat investigasi. Jadi kalau ada fraud dalam tata kelola pengelolaan keuangan dana BOS, ada yang fraud, ada yang kurang beres-beres, ya itu bagian-bagiannya saya. Kemudian sudah berkeluarga, anak 4. Saya di Inspektorat Munijin sudah hampir 23 tahun. Jadi Bapak Kadis, Bapak Jumu dengan Bapak Okto itu sudah kita dulu sama-sama untuk menatap pengelolaan dana BOS di SD maupun SMP dan SMA pada saat itu. Baik Bapak Ibu, itu hanya pengantar saja. Yang pertama, pengelolaan dana bantuan operasional sekolah itu aturannya sudah banyak, terlalu banyak aturannya. Apa Bapak Ibu dalam pengelolaan itu menemukan kesulitan kan? Saya rasa pasti menemukan kesulitan. Nah, di dalam pengelolaan dana BOS yang kami lihat dalam melakukan audit itu memang seringkali banyak kendala di administrasi. Ya, kalau fraud itu, kalau penggunaan uang itu mungkin persentasenya sangat kecil. Misalnya pada saat Bapak Ibu menyusun BKU itu, Bapak Ibu sudah posting tapi tidak dilengkapi dengan bukti-bukti. Kemudian ada juga bukti-bukti, rincian kegiatan di bukti itu tidak sama dengan apa yang diposting di BKU. Itu mungkin karena faktor kecapean, beban kerja terlalu banyak, urus suami, urus anak-anak, kemudian ada beberapa kebijakan pimpinan juga memang menjadi sulit. Kalau di aturan Permendikbud nomor 63 tahun 2022 yang untuk pengelolaan dana BOS tahun 2023 itu memang mengisyaratkan untuk bendahara itu PNS tapi non guru. Itu ada istilah satuan pendidikan non guru. Kalau tidak ada non guru, kalau tidak ada PNS yang bukan guru, berarti bisa diambil dari guru. Jadi rata-rata Bapak Ibu guru semua kan? Memang selama ini belum ada sosialisasi terkait dengan, kalau dulu kami ada kursus BEN A, BEN B, khusus untuk bendahara. Kalau yang bendahara dana BOS itu memang paling kegiatan-kegiatan untuk memahami secara baik, kemudian kita lebih tahu itu mungkin dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Mas masih ada kartu dulu ini ada lagi.
dana bantuan fasilitas pendidikan itu ada integrasi antara markas Bapak, markas ya? Markas dengan SIPD. Markas dengan SIPD. Memang itu Permendagri ini dikeluarkan di tahun lalu, kemudian tahun ini memang harus sudah bisa diimplementasikan. Jadi seluruh perencanaan Bapak Ibu yang terkait dengan RKAS itu harus dimasukkan dalam sistem informasi pembangunan daerah SIPD. Ada SIPD Permendagri 90 tahun 2020. Nah, yang saya ingin pastikan dalam perencanaan Bapak Ibu RKAS itu kan harus merujuk perencanaan berbasis data. Nah, apakah Bapak Ibu melaksanakan itu? Jadi berbasis data itu dia harus faktual, existing yang ada di sekolah itu harus memberikan keyakinan pada saat kalau saya periksa Pak. Kalau saya periksa, RKAS itu saya minta ketersediaan. Kalau saya periksa, jadi Bapak Ibu mencantumkan nilai ini kan ada estimasi, ada perkiraan ke depan seperti apa untuk mengelola 1 tahun itu didukung dengan kertas kerja tidak. Kalau saya periksa, karena pengalaman kita untuk memperbaiki tata kelola. Jadi angka yang ada di dalam situ, selain merujuk pada peraturan wali kota tentang misalnya pedoman pengelolaan keuangan daerah, kemudian Juknis Permendikbud nomor 63 tahun 2023, juga Bapak Ibu harus mengikuti terkait dengan standar harga yang berlaku. Nah itu kertas kerjanya ada. Tahun lalu kita koreksi terkait dengan Bapak Ibu punya standar harga yang di RKAS. Ya kalau tidak salah uang transport. Jadi uang transport dan uang perjalanan ini beda Bapak. Kalau di SIPD itu uang transport itu 90.000 per 1 kali jalan. Tadi saya dengar Bapak Okto sudah menyampaikan kewajaran. Ya biasanya pemeriksa audit itu dia lihat wajar tidak. Jadi kewajaran itu bahwa kegiatan dilaksanakan bisa dilihat dari jarak tempuh, kemudian kendaraan yang digunakan, kemudian kepentingan dari itu kegiatan tersebut. Tapi biasanya itu kan RKAS itu menjadi pedoman Bapak Ibu, dan itu Dinas Pendidikan sudah menyetujui. Jadi kami hanya menyarankan untuk ini bisa diperbaiki. Jadi jangan sampai nanti misalnya jarak tempuhnya berapa satu meter misalnya itu nilainya juga sama dengan 1 kilo. Tetapi kalau di secara aturan itu kan mau jarak tempuhnya sedikit, mau jarak jauh juga tetap sama, karena dia tetap melaksanakan kegiatan biaya uang transport. Nah uang transport ini kita pilih juga. Uang transport ini kita pilih juga. Nah, kalau uang transport yang terkait, Bapak Ibu, yang terkait dengan TUSI, tugas pokok Bapak Ibu, itu mungkin itu yang tadi kita bilang, kita harus bangun argumentasi yang sama. Karena kalau kami di instansi perangkat daerah, kalau yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi, misalnya tugas pokok dan fungsi yang bagian sekretariat mengantar surat, itu tidak dibayarkan uang. Kami tugas kita seperti itu. Nah, kalau kami pemeriksaan dibayarkan uang tugas itu karena ada risiko. Yang dibayar itu risiko yang nanti akan ditanggung oleh beliau. Misalnya risiko ketika ketemu pemeriksaan, rekomendasi, kemudian yang direkomendasikan itu nanti berakibat pada hukum, nah kita akan terbawa terus. Itu yang dijawab. Jadi yang dibayar itu risiko. Mungkin uang transport yang sekarang ya saya bersyukur bahwa itu sudah sesuai dengan keputusan wali kota terkait dengan standar harga 90.000 gitu. Dan itu kalau bisa semua sekolah sama. Tapi karena sudah masuk di SIPD itu dia sudah mengunci. Kalau Bapak Ibu tambah lagi itu dia keluar muncul invalid. Jadi dia tidak mau memproses. Nah, apakah di RKAS yang terbaru ada uang perjalanan dinas toh, Bapak Ibu?
Tidak ada? Ada juga. Uang perjalanan dinas. Iya. Kalau perjalanan di situ PMK peraturan Menteri Keuangan itu ada terkait dengan perjalanan dinas. Yang diberikan perjalanan di situ di atas 8 jam. Nah, kalau di bawah 8 jam itu dikasih uang transport. Nah, itu jadi soal Bapak kami. Ini memang. Nah, perjalanan ini sih yang mungkin ada Bapak Ibu benar bisa menjelaskan. Sampai penyusunan RKAS ini kan Bapak Ibu juga terlibat di dalam. Sampai kita punya kebutuhan bahwa kita mau alokasikan anggaran perjalanan itu seperti apa. Karena prinsipnya kan ada prinsip pengelolaan dana poso, fleksibilitas itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau memang sangat dibutuhkan dan mendesak, ya silakan. Efektif, efisien, kemudian karena takutnya nanti ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan, kalau inspektorat daerah kita bisa bukan kerjasama sih tidak, kita mungkin bisa memahami. Kalau BPK, mau di BPK baru anak muda lagi, muda air baru jadi pegawai 1-2 tahun dia lurus, itu linggis baja. Bapak mau menjelaskan bagaimana dia PMK-nya bilang begitu, di atas 8 jam itu baru dibayarkan uang perjalanan dinas. Di bawah 8 jam itu masuk kategori uang perjalanan. Nah, dalam kegiatan pengelolaan dana pos itu, saya setuju dengan Bapak Okto. Kerjakan apa yang tertulis dan tulis apa yang dikerjakan. Aturan sudah membentengi kita. Jadi kalau saya mau izin minta maaf, saya tidak mungkin ajar ikan berenang, yaitu Bapak Ibu ini bukan ikan yang baru lahir, yang baru menetas. Bapak Ibu sudah paus, Pak. Pasti Bapak Ibu lebih tahu dari kami. Karena tiap hari Bapak Ibu, kalau kami urusannya kemana-mana, kalau kami kan fokus ya. Yang jadi soal RK sudah betul. Belak-belak 8 standar masuk semua di dalam itu. Kemudian 14 yang termin di Putomong masuk semua di dalam. Terus ada kebijakan. Ini yang jadi soal. Bagaimanakah kita merabuk kebijakan itu menjadi suatu administrasi penata usaha yang lebih baik sesuai dengan RKAS? Itu yang Bapak Ibu kepala sakit. Seperti ini. Nah, memang kalau ya mengelola pemerintah ini kan pasti karena aturan sudah dilanggar. Jadi aturan ada itu sudah dilanggar. BTI apa? BTI Bapak Ibu ya BTI dengan integritas dan jujur, integritas, dialog itu penuh dalil itu semua betul dan sudah terbukti. Dengan kasus-kasus terkait dengan korupsi itu rata-rata di punya background pendidikan bagus, kemudian dari secara finansial bagus, secara karir bagus, tapi masih bisa seperti itu ya. Jadi memang selain integritas tadi kita ditukungi oleh sistem. Kalau sistemnya sudah korup ya seperti itu. Tadi saya dengar Bapak Okto jelaskannya mungkin ada arahan dari kepala sekolah harus ini harus itu. Kalau sepanjang masih ada di RKAS ya silakan. Tapi kalau tidak ada di RKAS, nah ketika tidak ada di RKAS itu kalau dia masih merujuk dalam 8 standar ya mungkin jadi soal. Tapi ketika dia di luar 8 standar kemudian di RKAS juga tidak ada. Karena RKAS itu kitab sucinya Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu sudah sepakat itu, RKAS itu ditandatangani oleh komite juga kan? Komite juga.
kita Teologi Komite sebagai representasi dari orang tua, wali, siswa segala macam dia menyetujui, oke. Kemudian ada kebijakan dari kepala sekolah yang tidak ada RK itu yang fraud. Nah, fraud kalau dia materialnya besar berbahaya. Misalnya ada kepala sekolah yang melakukan kredit pinjam uang yang, nah, secara hierarki struktur di Bapak Ibu yang perintah siapa yang menilai siapa kan pasti kepala sekolah yang paling di atas. Jadi dia kalau ya mungkin apa namanya secara manusia ya mungkin Bapak Ibu apalagi tadi kita ada ketimuran ini kita apa ya, tidak enak ya, aduh tidak enak ini jadi. Nah, mulai pinjam 1 juta ya, pinjam 500 kalau dikumulatif sudah besar, kaget belum dikembalikan inspektorat selaku internalnya pemerintah daerah, kemudian ini BPK masuk jadi soal. Nah, usahakan seperti itu Bapak Ibu. Saya ya sebagai sahabat tadi, saya awali dengan sahabat itu ya kita saling membentengi diri. Roh penurut tapi daging itu lemah. Nah, karena lemah tadi itu ya sudah. Pertama ingat kita tiap hari Minggu, hari Jumat kita kalau Islam juga ada sholat tahajud ya Ibu, Bu ya, sholat tahajud. Kemudian kami di Katolik ada doa juga, ada doa pagi atau pemerintah. Kita doa pagi, kita berjanji bahwa hari ini ya mungkin kita dilindungi, dijauhkan segala macam. Terus kita berbuat begitu, sedih sekali. Jadi dalam kondisi normal ya kita tidak, tapi dalam kondisi apalagi kalau sudah di APH. Kasus SMA 1 dulu, Ibu Ma, kenal kan? Ibu Ma, kepala sekolah SMA 1 ini tahun berapa? Saya masih 2014 kan, 2015 seperti itu. Jadi karena dia selaku pimpinan di SMA 1 ya minta di bendahara 500, 100, 1 juta. Akhirnya menumpuk sampai puluhan juta. Nah, sekarang sistem pengendaliannya sudah lebih baik dari yang dulu-dulu. Saya mau sarankan Bapak Kabid, saya mau sarankan nanti kita sepakat ya, kita buat semacam setiap program dan kegiatan itu kita buat resiko. Jadi buat pernyataan resiko, dampaknya apa, kemudian teknik pengendalian resiko atau rencana pengendalian resiko itu. Misalnya contoh penyusunan RKAS terlambat, misalnya judulnya kegiatannya RKAS, penyusunan RKAS terlambat. Itu pernyataan resikonya seperti apa? Misalnya data dukung perlu disiapkan oleh administrator. Data dukung tidak disiapkan oleh administrator. Kemudian keterwakilan orang tua tidak dilibatkan. Itu resiko-resiko yang ada. Kemudian dampaknya apa ya? Dampak pasti RKAS-nya kan tidak bisa disusun tepat waktu. Nah, itu berdampak pada sampai pada pengajuan atau masuk di aplikasi markas ya, itu evidence pendidikan. Kemudian yang terkait dengan belanja. Nah, belanja kita ini sekarang dalam konteks kalau tidak salah kita menggunakan aplikasi Sipla. Nah, aplikasi Sipla ini membantu Bapak Ibu untuk lebih mudah. Tapi banyak persoalan yang ditemukan dalam aplikasi Sipla, khususnya sahabat-sahabat saya yang belum memahami secara baik terkait dengan teknologi. Itu jadi soal. Kadang-kadang karena kita tidak memahami dan pasti, sehingga pada saat kita menginput juga ada yang keliru-keliru. Gitu. Tapi pada posisi kami adalah membantu Bapak Ibu untuk penatausahaan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional santunan pendidikan itu lebih baik.
untuk 3 tahun ke belakang itu hasil pemeriksaan BPK itu tidak ditemukan temuan-temuan yang menyimpang dari yang fraud tadi itu, penyimpangan keuangan. Misalnya ada yang menggunakan uang, kemudian ada yang yang melaksanakan pertanggungjawaban duplikat, ya toh? Nah, kami melihat bahwa setiap akhir tahun antara sekolah, kemudian dinas pendidikan, kemudian BKAD itu memang masih ada missnya. Miss itu memang mungkin data-data yang disampaikan dari sekolah ke dinas, kemudian dinas ke BKAD itu mungkin ada yang belum valid itu. Itu nanti besok dijelaskan oleh Ibu Eni selaku Kabid Akuntansi dan Aset terkait dengan rekor. Kami punya kepentingan karena nanti pada saat audit oleh BPK itu kami di Inspektorat Kota juga diminta untuk mendampingi BPK terkait dengan penutupan kas dana BOS, kemudian terkait dengan asetnya yang bersumber dari dana BOS. Itu kan kalau secara sistem tadi itu kan kita sudah sesuai ya dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi yang sudah ada. Misalnya itu ada pengelompokan di tahun 2023 ini, 2024 ini atas LKPD 2003 itu dana BOS Bapak Ibu itu sudah tidak ditemukan kerusakan itu karena tahun-tahun sebelumnya itu masih ada selisih-selisih. Ketika BPK melihat di rekening koran itu beda datanya dengan sisa yang ada di BKU. Misalnya BKU-nya sisanya berapa? 1 juta, tapi transaksi ada di rekening koran itu masih menunjukkan ada bisa dia nilainya plus, bisa nilainya minus. Nah, yang kalau nilai plus dan minus itu memang bagian dari Bapak Ibu untuk bisa menjelaskan. Seperti itu. Selamat pagi. Baik, masih pagi, semangat ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Katarina Sanam. Saya biasa disapa Ibu Catherine. Saya dari SMP Angkasa. Baik Bapak, ini mungkin karena forum ini diskusi dan saya juga minta maaf, sebenarnya saya bendahara yang sudah mengundurkan diri tetapi saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan apa hasil yang sudah saya ikuti pada kegiatan pada hari ini. Yang menjadi pertanyaan dan mungkin sifatnya masukan saja. Di sini dari paparan atau apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid terkait transportasi yang mengalami penurunan yaitu 90.000. Mungkin di sini saya juga bingung ketika turut terlibat dalam penyusunan RAKS tahun 2024. Kenapa saya mengatakan saya bingung? Karena kebiasaannya 2 tahun atau 3 tahun terakhir ketika turut terlibat dalam tim penyusunan RAKS itu biasanya kita harus baca jurnis sehingga aturan-aturan itu kita ketahui. Namun tahun kemarin ketika sudah diharuskan untuk susun, saya bingung dan ini muncul disampaikan bahwa transportasi turun 90.000. Masukan mungkin karena ini kita akan sampaikan ke bendahara baru karena RAKS itu kita sudah susun dan pasti kebanyakan menyusunnya 100.000. Nah, bendahara saya ini guru baru dan baru juga dalam bendahara. Setidaknya ini harus ada edaran dari dinas sehingga ini menjadi acuan untuk kami menyampaikan kepada pihak sekolah baik bendahara maupun kepala sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait penjelasan mohon izin dan mohon maaf kepada Bapak pemateri
dari inspektorat. Di situ kalau saya tidak salah ada penjelasan tentang TIK, mungkin saya kurang peka dengan kepanjangannya, kalau tidak salah Permendikbud kementeriannya. Dalam penjelasan Bapak masih ada hubungan dengan tadi penyampaian saya yang pertama, yaitu tentang perjalanan dinas. Dalam penjelasan Bapak bahwa perjalanan dinas itu diberikan apabila peserta tersebut mengikuti kegiatan 8 jam. Nah, pengalaman saya dalam mengelola BOS itu perjalanan dinas, tim BOS maupun operator atau kepala sekolah ketika dia pergi konsultasi itu juga termasuk dalam perjalanan dinas. Maka kalau jam konsultasi dan kegiatan yang kita ikuti dalam hal ini seperti BIMTEK, jam konsultasi dan kegiatan BIMTEK atau sosialisasi mengalami perbedaan jam. Kontradiksi juga dengan apa yang tadi dalam penjelasan bahwa transportasi mengalami penurunan 90.000. Kenapa saya sarankan untuk ada edaran? Karena di situ ada penjelasan lagi bahwa transportasi 90.000 tetapi dilihat lagi dari jarak. Nah, itu yang saya sarankan kenapa harus ada edaran. Karena di sini setiap transportasi kalau jarak kita pikirkan bahwa ini ada kontradiksi. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini kegiatan perjalanan dinas minimal 8 jam dibayar 90.000, lalu penjelasan lagi harus dilihat dari jarak. Nah, itu kami butuh penjelasan seperti itu sehingga tanggung jawab kami bendahara lama yang terus melanjutkan tanggung jawabnya sebagai bendahara, bersyukur puji Tuhan karena kamu Bapak Ibu mendengar langsung, sementara kami ini mempunyai tanggung jawab besar untuk melanjutkan, meneruskan apa yang kami dengar dari hasil pertemuan hari ini, seperti itu. Dan juga bendahara baru yang dipercayakan dan mengikuti hari ini, selamat karena penjelasannya cukup jelas. Itu saja, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu siapa? Ibu Catherine. Terima kasih. Memang saya mungkin saran juga Bapak Kabid, kalau bisa sahabat-sahabat kita yang sudah ditunjuk selaku bendahara untuk 2024 ini bisa juga hadir sehingga secara tata kelola kemudian secara pemahaman kita lebih sama. Baik, terkait dengan perjalanan dinas ya. Kalau perjalanan dinas ada perjalanan dinas luar daerah, ada perjalanan dinas dalam daerah. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau dengar informasi dari Bapak Ibu dulu. Sampai ada item perjalanan dinas dalam daerah itu dengan asumsinya apa, dengan kebutuhan sekolahnya apa, gitu. Karena kalau kita merujuk di PMK itu kan perjalanan dinas itu memang dia ada jumlah waktunya. Jadi perjalanan dinas itu yang melaksanakan SPD itu tidak dianggap sebagai penambah kesejahteraan. Gitu, itu prinsip perjalanan, filosofinya begitu. Jadi negara mengganti pengeluaran yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu kegiatan sehingga mencapai output itu seperti itu. Jadi negara punya kewajiban untuk mengganti itu sehingga ada perjalanan dinas. Tapi kalau kita merujuk di PMK Peraturan Menteri Keuangan dengan perjalanan dinas pejabat negara sampai dengan pegawai tidak tetap, itu memang seharusnya itu memang untuk pengelolaan dana BOS itu memang perlu diskusi banyak apakah pas atau tidak kalau masuk dalam kategori perjalanan dinas. Nah,
kalau uang transport pun gitu. Apalagi kalau kita sekarang merujuk pada SPPD yang ada, apakah ada menu perjalanan dinas? Karena yang di kami saja Ibu Rensi, perjalanan dinas kami tidak ada, kami tidak punya perjalanan dinas dalam daerah, karena sudah terpasang di peningkatan TPP. Jadi memang mau perjalanan, kecuali perjalanan di luar daerah. Oke. Kalau perjalanan di daerah itu memang beda-beda tipis dengan transportasi. Nah kalau transportasi kan dia di bawah 8 jam, silakan. Kemudian memang secara aturan tidak ada tereksplisit bahwa itu dipengaruhi oleh jarak. Tetapi kewajaran tadi dari adjustmentnya kita, kewajaran tadi, kan kita punya prinsip itu efisien, efektif tadi, kemudian transparan. Prinsip pengelolaan dana bos itu fleksibilitas. Jadi fleksibilitas itu apakah yang Bapak Ibu buat di dalam RKAS itu sesuai dengan kebutuhan. Makanya tadi kalau saya masih posisi selaku auditor, masih saya minta RKAS-nya Bapak Ibu itu apa sudah didukung dengan kertas kerja. Sampai ada nilai 100.000 di situ apa? Gitu. Nah, kalau kebutuhan perjalanan itu apa ya Bapak Ibu? Kakak Nona, sahabatku yang cantik. Mohon izin Pak jika saya salah jelaskan, karena saya juga baru dalam perbendaharaan. Biasanya pengalaman di sistem aplikasi itu dengan manual itu kadang berbeda. Itu pengalaman yang saya ikut tahun kemarin dengan tahun ini. Yang perjalanan dinas itu termasuk rapat kepala sekolah atau rapat guru yang ditugaskan tugas keluar. Itu yang saya tahu, itu saja. Kalau selebihnya mungkin saya kurang. Baik, Bapak Ibu. Oh, karena ada kita mengestimasi, memperkirakan bahwa dalam 1 tahun ada berapa banyak kegiatan rapat yang kita masuk ini perjalanan dinas. Nah kalau transport tidak pas ya. Ya. Oh iya. Mungkin Bapak ini saya tambahkan, Bapak Agen, kami selama ini memang di menu aplikasi ada perjalanan dinas, tetapi kami tidak buka untuk ada perjalanan dinas. Yang kami buka adalah transport mengikuti kegiatan. Jadi perjalanan dinas tidak ada, karena kalau mau buka perjalanan dinas, ini kebutuhan operasional siswa ini banyak sekali, sehingga kita ingin lebih banyak arah anggaran itu ke kebutuhan operasional siswa, sehingga yang dibuka itu hanya transport. Nah, transport itu juga satuan biaya umum. Jadi kalau tadi bilang sebelumnya 100, memang SBU waktu itu 100.000 di Kota Kupang, mau wali kota atau siapa 100.000, itu pagu maksimal. Jadi kita tidak bisa SMP 8 ke kantor dinas juga harus sama 100.000, itu ya kewajaran yang dimaksud tadi. Nah kemudian untuk tahun ini karena dia integrasi dengan SPPD, maka transport untuk standar biaya kota itu 90.000. Jadi diarahkan mengikuti standar biaya umum kota, yaitu 90.000. Jadi untuk transport tahun lalu 100.000 itu pagu maksimal Kota Kupang. Kalau untuk tahun ini SPPD itu di SPM itu 90.000. Jadi mereka mengikuti ya standar biaya. Tapi itu pagu maksimal. Asas kewajaran sesuai arahan BPK, yaitu jarak misalnya 30 meter masa sama dengan 10 km. Itu kewajaran di situ. Dari alat datang dengan dari SMP 8 ke kantor dinas yang jalan kaki setengah menit. Nah itu yang dimaksud asas kewajaran di sini. Kemarin juga ada catatan dari teman-teman inspektorat, saya oke juga. Memang itu benar asas. Kan itu pagi 90, bukan wajib.
begitu. Nah itu yang teman-teman bendahara. Mungkin Bapak Abed ini ada, memang Ibu Catherine sudah, tetapi karena rekor 2023 maka wajib hadir. Padahal dia sudah ada pengganti. Maka tadi saya minta kalau bisa yang penggantinya harus ada supaya informasinya langsung nyambung memang begitu. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Kita kan punya standar biaya umum, ada standar biaya masukan. Nah biasanya pemerintah daerah itu menentukan itu dia berguiding dengan SBU dan standar biaya masukan. Nah kenapa pemerintah kota mengupload biaya transport di dalam SPD nilai 90.000 itu? Karena dia punya guidance dengan standar biaya umum dan standar biaya masukan yang di atas. Kemudian kewajiban paling jauh di Kota Kupang kan Neoni. Ya, kemudian kalau kita juga lihat kebutuhan kegiatan yang Bapak Ibu di BOS ini kan juga rata-rata rapat, ya. Kemudian sosialisasi, ya. Kemudian workshop yang mungkin memang secara jamnya mungkin di atas 8 jam. Tapi esensinya itu ya. Nah, itu kan ada honor-honor. Tidak ada honor. Tapi kalau di mau jadi RKAS yang baru ini ada, tapi ada. Karena kalau yang saya baca di pada pembayaran untuk honor. Itu saya baca salah. Konfet, sulit juknis yang baru tuh, juknis lama itu 2022. Jadi kalau Bapak Ibu dalam posisi misalnya menyusun RKS, kemudian tidak pegang dia punya guidance aturan, itu memang agak susah. Saya bisa jelaskan sedikit terkait honor. Jadi di Mendikbud 63 tahun 2022 itu menjelaskan bahwa honor hanya diberikan bagi guru atau tenaga pendidikan yang honor. Jadi statusnya itu bukan untuk honor kegiatan. Misalnya kita melakukan kegiatan PPDB dibayar honor, tidak, itu kan tugas tambahan guru. Yang tugas tambahan itu sudah diakomodir dalam sertifikasi PPP ini tidak diberikan pada. Jadi jelas ya bahwa honor itu hanya diberikan paling maksimal 50% itu untuk guru honor dan tenaga kependidikan honor. Demikian. Baik, dia masih di belanja pegawai betul. Belanja pegawai terkait dengan honor untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Betul. Minta maaf, bukan honor kegiatan. Saya yang salah. Tidak apa-apa, minta maaf. Bapak Kadit, memang ini apa namanya referensi histori yang selama ini penyusunan RKS ini kebetulan Bapak saya ketua komite, Pak. Jadi yang saya lihat itu timeline-nya cepat sekali, Pak. Saya kasihan benar kepala sekolah, Pak. Akhirnya saya yang ini jadi bodoh kemarin, Pak. Kenapa saya katakan saya bodoh? Saya tanda tangan saja, Pak. Saya tidak tahu ini awalnya dari mana, akhirnya sampai di mana. Nanti kita tunggu pada saat periksa lagi. Periksa diri sendiri jadinya. Jadi seperti itu. Mungkin Bapak nuntut untuk ini kita penyusun RK aja. Aduh, saya kasih benar, Pak. Saya rasakan sendiri benar kontan-panti kayak ada beban yang saya mati. Sehingga waktu mereka pada saat penyusunan itu kan data terkait dengan standar biaya masukan, kemudian juknisnya Bapak Ibu tidak pegang. Seperti itu. Sudah kok Ibu ada ini lagi? Memang selama ini saat kita periksa di sekolah-sekolah, apalagi tantangan terakhir, itu uang ini bisa didapat oleh pengelola dan
kegiatan yang lain itu kemungkinannya kecil karena pengadaan barang itu kan ada aplikasi jelas. Terus untuk komponen-komponen lain itu kan melibatkan banyak guru-guru dan teman-teman yang lain. Jadi perjalanan transportasi ini yang biasanya dipakai oleh Kepsek atau bendahara untuk konsultasi atau rapat dari dinas. Nah, sebenarnya biaya transport ini kan merupakan pagu seperti yang sudah disebutkan di bawah tadi kan dari standar harga. Kita pernah menguji di sekolah. Nah, misalnya perjalanan dari SMP Sultan ke kantor dinas itu ada transportasi dua jenis, bisa sepeda motor atau pakai Grab. Nah, kan yang dibayar 100. Sementara kita uji itu harganya di bawah itu, PP pun di bawah itu. Terus nanti ada alasan bahwa ini ada yang biaya makan, karena pas jam makan kita beli makan. Nah, dari sisi kacamata pemeriksa, ya ditanya bahwa itu wajar. Padahal sebenarnya kan itu peruntukan transport. Jadi rumah tentu beda kan. Cuma karena kita anggap bahwa wajar bahwa mereka rapat sampai jam makan lapar, jadi disatukan. Nah, kalau kita mau kaku seperti pemeriksa eksternal, kita akan minta bukti perjalanannya pakai apa, pakai Grab atau motor, sepeda motor. Nah, kalau sepeda motor kan lebih murah lagi, mungkin hanya 25.000, kalau PP 50.000. Jadi sebenarnya kita sudah fleksibel dengan biaya transport. Nah, jangan juga ini biaya transport dijadikan kesempatan lah, sedikit rapat atau sedikit konsultasi. Padahal setelah kita cek bukti-buktinya tidak sesuai juga. Jadi anggaran yang dipakai untuk BOS ini diharapkan supaya dipakai dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Banyak komponen lain yang dalam alokasi ini tidak alokasi dengan maksimal. Saya kasih contoh biaya pemeliharaan sarana prasarana. Di sekolah itu kita ke sana, ada sekolah yang sudah mungkin 5 tahun bangunnya tidak dicat, ada kaca yang pecah tidak diperbaiki, plafonnya rusak 1-2 lembar tidak diperbaiki. Padahal itu kan ada alokasi dana di situ, komponen pemeliharaan sarana prasarana. Tapi yang dipakai itu buat kepentingan lain. Nanti lebih banyaknya ke makan minum dan rapat-rapat yang sebenarnya itu menghabiskan banyak anggaran dan hasilnya juga tidak maksimal. Jadi saya minta juga nanti dari dinas tolong perhatikan komponen-komponen BRKS supaya lebih optimal untuk menunjang operasional sekolah. Jika ada yang lain, kita diskusi lanjut terkait. Jadi mereka transport, kami siapkan format. Kalau misalnya datang rapat, pejabat mana yang ditemui, konsultasi apa, hasilnya apa, tanda tangan dari pejabat itu. Jadi format itu untuk mengendalikan yang misalnya kepala sekolah singgah belanja di pasar, lalu singgah kantor, lalu bebankan ke bendahara bahwa saya perjalanan dinas. Maka kita kendalikan dengan ada format, nomor, hari, tanggal, ya toh, tujuan, saran dari pejabat yang ditemui, baru tanda tangan pejabat itu dan stempel. Nah itu kalau sorong ke bendahara sah. Tapi kalau tidak ada itu tidak diakui. Maka ada sekolah yang membuatnya begini, sama transport kegiatan Januari bendahara 1 juta, kepala sekolah 1 juta, itu sama sampai Desember. Masa perjalanannya sama, tidak lebih tidak kurang antar bulan rapatnya ini. Lalu oleh BPK ini sebenarnya honor hanya dibaptis ke transport.
dan sulit dibantah itu. Akhirnya ramai-ramai temuannya itu bendahara kasih kembali 12 juta, kepala sekolah 12 juta. Kalau pokoknya bendahara juga tidak mau kalah dari kepala sekolah. Kalau mama 1 juta, saya juga 1 juta. Akhirnya rame-rame. Ya, akhirnya Bapak Febi dan Raven 2022 itu yang sudah di-store kembali itu 330-an juta. Hanya karena penata usaha. Maka ini menjadi pengalaman, transport itu harus real, ya. Kemana kan biasanya bukti pendukung yang kita minta dalam laporan kalau transport: 1 undangan, 2 daftar hadir, 3 foto kegiatan, ya kan? Itu dokumen-dokumen pendukung. Untuk meminimalisir datang apabila ke bendahara, oh mama baru singgah dinas ada urusan tidak jelas, karena mama ke pasar. Gitu, itu yang kita buat. Lalu tidak bisa antar bulan kalau transport sama, karena ada frekuensi di bulan tertentu rapatnya banyak, bisa 4 kali. Di bulan tertentu mungkin tidak ada, di bulan tertentu mungkin 2. Nah itu logis. Tapi kalau Januari sampai Desember 1 juta semua, ini rapat yang direncanakan rapi dan sistematis. Nah itu di situ, itu temuannya. Kemudian ada dari BPK itu pertanyaan seputar tadi ya, kewajaran transport ini. Karena seperti sampaikan Bapak Firly tadi, itu pagu itu artinya dia membatasi kita maksimalnya. Maka kewajarannya adalah terletak pada jarak. Nah, itu kalau mau reimburse ya kasih masuk itu. Kalau dengan Grab ya kan ada bukti apa itu. Begitu. Tapi selama kalau Pak Firly memeriksakan pertimbangan lain ada, artinya lolos. Tapi kalau setiap Pak Firly bilang tadi, ini baru diangkat di BPK yang masih ilmunya masih panas, linggis pajak Bapak. Nah itu yang kita hindari. Sehingga ketika mereka masuk, ya jangan kita kotori pengelolaan ini tiap tahun untuk hal yang sama. Begitu. Baik, ini informasi, jadi jangan takut. Makanya kalau ketika sudah ada temuan, Bapak Ut kemarin berapa itu yang itu 30-an ya? Ya, Pak Ut SMP 1 yang itu yang penata usaha itu 30-an itu. Kepala sekolah dan bendahara. Iya. Ya, baik, silakan. Baik, memang kawan-kawan kita di BPK juga dia kiblatnya ke aturan, apalagi yang masih muda, dan kami sudah rasakan itu. Bapak Ibu kita ukur volume, misalnya formula partisi ini selisih 0,5 saja itu sudah dikonversi di kali harga satuan. Nah, karena memang ya kita akui bahwa mereka logo Garuda, kalau inspektorat kalau bisa sandal. Ya, kalau mereka diatur dengan undang-undang 15, kalau kita perda. Jadi di kita ini sama, hanya keundangan yang berbeda saja. Jadi kami bisa lihat Bapak Ibu punya kerja. Nah terkait ini evidensi, bukti-bukti dukung ya. Memang kelemahan kita tidak punya sistem pengendalian yang memadai. Contoh transportasi kalau kita merujuk secara logika bahwa transportasi itu diberikan memang dia berpindah, kemudian dia berpindah ini dia punya tujuan. Nah tujuan itu harus dibuktikan dengan tadi apakah ada surat undangan, kemudian kalau dia sudah sampai di sana apakah ada daftar hadir, kemudian foto visual, ya, seperti itu dibuktikan. Mungkin kawan-kawan yang tahun 2022 BPK lihat itu mungkin itu tidak ada, sehingga saya setuju Bapak Kabit itu suatu pengendalian dari Bapak Kabit untuk bisa membantu kawan-kawan kita di sekolah. Karena frekuensi mungkin kegiatan kan tidak sama setiap bulan. Ada bulan-bulan tertentu yang frekuensi kegiatannya banyak dan kepala sekolah bendahara hadir. Begitu. Ada frekuensi. Jadi mungkin Bapak Ibu kepala sekolah melihat bahwa ini juga menjadi suatu
bentuk penghasilan, sehingga transportasi itu bisa dipakai untuk waktu kita baptis dia menjadi honor dibaptis jadi transportasi. Nah, kemudian yang lembur. Kalau lembur, Bapak Ibu itu juga harus didukung dengan bukti. Daftar hadir lembur, SPK lembur. Nah, kalau kita merujuk di PMK berapa? 115 kan. Itu kan lembur itu diberikan paling lama itu 4 jam maksimal. Kemudian lembur itu dilaksanakan setelah jam kerja sudah selesai. Misalnya Bapak Ibu secara aturannya pulang jam 2, berarti mulai dari jam 2 ke atas. Walaupun dalam pelaksanaannya Bapak Ibu bisa lembur sampai pagi. Apalagi input RKAS itu, input RKAS di markas, tambah lagi nanti sudah terintegrasi dari SIPD, Mencret bisa, Mencret itu. Iya, karena begini di SIPD kalau menunya tidak ada Bapak pusing, Pak. Bapak mulai cari ini di mana ini, dia punya kode di mana ini, rincian aduh pusing, Pak. Satu contoh itu seperti di dinas sosial. Dinas sosial itu karena tidak ada kegiatan yang kaitan dengan bantuan apa di sana. Jadi yang ada di situ ada menu pengabuan jenazah, kasih masuk di pengabuan jenazah. Sementara kalau kita menuju pada Undang-Undang 1 hubungan keuangan pemerintah pusat daerah itu tidak ada lagi penerimaan pengabuan jenazah, tidak ada lagi retribusi itu. Sehingga pada saat di DPR ditanya, loh ini pengabuan jenazah dari mana ini? Karena SIPD Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah temukan kendala itu? Tidak. Itu harus dikomunikasikan. Itu nanti di mekanisme itu kan kepala daerah bersurat ke Mendagri untuk bisa buka itu, kita tambah dia punya menu di dashboardnya SIPD. Kalau tidak nanti Bapak Ibu main cantol itu berbahaya Bapak Ibu. Begitu sudah jadi sudah oke, Bapak mau Ibu mau eksekusi tidak sesuai lagi, ini bagaimana? Itu yang nanti orang bilang salah masuk kamar. Kita yang akuntansi reklas dia lagi. Itu yang agak saya tidak tahu, mudah-mudahan integrasinya lebih hanya SIPD sudah mengakomodir kebutuhan di pengelolaan dana bos. Kalau tidak nanti susah.